Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Saroh sebagai moderator dan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dadan, Maya Saroh, Milatul Wahdah, Novita Rosalina, dan Sinta Laila Soba. Di sini kami akan menjelaskan tentang epistemologi. Dan penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Dadan dan akan diikuti oleh rekan-rekan yang lainnya. Oke, yang pertama saya akan memaparkan definisi dan persyaratan epistemologi. 1. Pengertian epistemologi. Epistemologi sering juga disebut dengan teori pengetahuan atau theory of knowledge. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani atau episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya atau validitas pengetahuan menurut Susanto tahun 2015 halaman 102. Ada juga menurut Koni Semiawan dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 157. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosofis sekitar teori pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan sebagainya. Epistemologi meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih. Akal, budi, pengalaman, atau kombinasi antara akal dan pengalaman intuisi merupakan sarana yang dimaksud dengan epistemologis, sehingga dikenal dengan adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologis dengan berbagai versinya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui alat, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan. Baik, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Milatul Wahdah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ialah metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyampaikan pernyataan-pernyataan hasil observasi dan disimpulkan dalam suatu pertanyaan yang lebih umum, yang bertolak dari pernyataan-pernyataan tunggal sampai pada universal. Yang kedua, ada metode deduktif. Deduksi ialah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri. Yang ketiga, ada metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yaitu faktual yang positif. Ia mengesampingkan segala uraian di luar yang ada sebab fakta. Oleh karena itu, ia menolak metafisika yang apa yang diketahui secara positif adalah segala yang tampak dan segala gejala. Dengan demikian, metode ini dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan dibatasi kepada bidang gejala-gejala saja. Yang keempat, ada metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan, diperoleh dengan cara berkontemplasi seperti apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali.
Yang kelima ada metode dialektis. Dalam filsafat, dialektika mula-mula berarti metode tanya jawab untuk mencapai kejernihan filsafat. Metode ini diajarkan oleh Sokrates. Namun, Plato mengartikannya diskusi logika. Kini, dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan. Juga analisis sistematis tentang ide-ide untuk menggapai apa yang terkandung dalam pandangan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu ada persyaratan epistemologi. Suatu pengetahuan termasuk ilmu atau pengetahuan ilmiah apabila pengetahuan itu dan cara memperolehnya telah memenuhi syarat tertentu. Apabila syarat-syarat itu belum terpenuhi, maka suatu pengetahuan dapat digolongkan ke dalam pengetahuan yang lain yang bukan ilmu. Walaupun bukan termasuk filsafat, dalam kaitan ini tidaklah tepat untuk spontan mengatakan kadar kebenaran pengetahuan yang bukan pengetahuan ilmu sebagai lebih rendah. Karena berbagai syarat untuk dapat termasuk pengetahuan ilmu merupakan syarat-syarat termasuk bagi suatu pengetahuan untuk dapat tergolong ke dalam ilmu atau pengetahuan ilmiah. Syarat-syaratnya itu adalah besar pembenaran, sifat sistematis, dan sifat intersubjektif. Yang pertama ada dasar pembenaran. Dasar pembenaran mengharuskan seluruh cara kerja ilmiah diarahkan untuk memperoleh derajat kepastian yang setinggi mungkin pada pengetahuan yang dihasilkannya. Ini berarti pertama, pemahaman yang akan diuji dalam suatu cara kerja ilmiah harus dapat dibenarkan secara a priori. Pemahaman itu dapat berasal dari pengetahuan hasil tangkapan empiris atau menggunakan kelima indera dengan atau tanpa alat bantu indera. Dapat juga hasil pengolahan rasional atau dari keduanya. Kedua, cara pengujian itu sendiri harus memiliki dasar pembenaran yang sudah teruji, sehingga dapat disebut metode ilmiah. Ketiga, setelah teruji melalui metode ilmiah, pemahaman itu yang sekarang termasuk pengetahuan ilmu atau ilmi, seyogianya dapat dibenarkan secara a posteriori. Dalam banyak situasi, pemahaman yang dapat dibenarkan secara a priori itu yaitu pemahaman yang akan diuji melalui suatu metode ilmiah adalah hasil kajian deduktif atau induktif dari berbagai pengetahuan yang telah memiliki kadar kebenaran tertentu. Karena itu, pemahaman itu sendiri sering sudah merupakan pengetahuan atau pemahaman a posteriori pada kesempatan lain. Lalu yang kedua ada sistematik. Persyaratan kedua bahwa pengetahuan ilmiah itu harus bersifat sistematik. Maksudnya terdapat sistem di dalam susunan suatu pengetahuan ilmiah, produk, dan di dalam cara memperoleh pengetahuan ilmiah itu, proses atau metode. Suatu pengkajian atau penelitian ilmiah tidak akan membatasi dirinya hanya pada satu bahan informasi saja, sambil berusaha agar hubungan tersebut dapat merupakan suatu kebulatan. Dengan jalan melakukan perbandingan, pemeringkatan, dan generalisasi. Hubungan yang bersifat sistematik vertikal diusahakan juga dengan saling mempertemukan dengan sekoheren mungkin. Berbagai langkah pengkajian
atau penelitian ilmiah tahapan-tahapan yang berurutan dari penalaran yang analitik dan interpretatif, serta bertanggung jawab dan penjelasan ilmiah. Lalu yang ketiga ada intersubjektif. Istilah intersubjektif secara tersurat menunjukkan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh seseorang, subjek harus mengalami verifikasi oleh subjek-subjek lain supaya pengetahuan itu lebih terjamin keabsahan atau kebenarannya, walaupun secara tersirat tampaknya makna verifikasi ini juga sudah terkandung dalam istilah objektif. Maka verifikasi terutama mengisyaratkan bahwa apabila penelitian yang menghasilkan pengetahuan itu diulang oleh subjek-subjek lain dengan menggunakan metode yang sama, maka penelitian itu harus memberikan hasil yang sama dengan pengetahuan yang sedang diverifikasi itu. Apabila tidak ada subjek penelitian lain yang berhasil, atau apabila jumlah yang berhasil sedikit sekali, maka sifat intersubjektif tidak dimiliki oleh pengetahuan itu. Sebaliknya, apabila banyak subjek peneliti yang berhasil, maka sifat intersubjek sudah dimiliki oleh pengetahuan itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang aliran-aliran dalam epistemologi. Nah, yang pertama yaitu aliran rasionalisme, merupakan sebuah paham atau teori atau aliran yang menyatakan bahwa suatu kebenaran harus didasari oleh pikiran yang logis, bukti yang nyata, dan harus melalui analisis yang berdasarkan rasio, fakta, dan ide-ide yang bisa dinalar oleh akal pikiran manusia, atau secara sederhananya yaitu berpikir sesuai dengan akal pikiran. Dan tokoh dalam aliran ini yaitu Plato, René Descartes, dan Nicolas Malebranche. Nah, aliran rasionalisme yaitu tahan yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah akal atau rasio. Menurut René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang didapat dari akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Nah, dan yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan yang didapat didasari oleh suatu pengalaman. Suatu teori yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan harus berdasarkan data-data empiris, misalnya melalui penelitian, eksperimen, analisis, dan lain-lain. Tokoh dalam aliran ini adalah John Locke. Nah, aliran empirisme ini adalah aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti, dan benar hanya diperoleh lewat indera atau empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Pemikiran tersebut lahir dengan nama empirisme. Nah, dan selanjutnya yaitu aliran kritisisme. Kritisisme yaitu suatu aliran yang menjadi jembatan antara aliran rasionalisme dan empirisme.
Karena pada aliran kritisisme ini berupaya untuk memperoleh suatu pengetahuan tanpa berpihak kepada rasionalisme atau empirisme. Atau dengan kata lain, dengan menggabungkan kedua aliran tersebut, yang pada dasarnya kedua aliran tersebut saling melengkapi. Tokoh yang menggagas aliran ini adalah Immanuel Kant. Kritisisme adalah aliran yang muncul pada abad ke-18, di mana pada zaman itu ada pertentangan antara pemikiran rasionalisme dengan empirisme. Zaman ini disebut dengan zaman pencerahan. Setelah diadakannya penyelidikan atau kritik terhadap peran pengetahuan akal, setelah itu manusia bebas dari otoritas yang sayangnya dari luar manusia. Jadi metode ini dinamakan metode berpikir kritis. Walaupun mendasari diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal, sehingga akal dapat mengenal batasnya. Nah, dan yang selanjutnya yaitu aliran positivisme. Nah, positivisme adalah suatu paham atau teori yang dalam mencari kebenaran harus didasarkan oleh kejadian yang benar-benar terjadi atau dapat diartikan seperti ini. Suatu teori yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan oleh pengalaman yang benar-benar terjadi. Tokoh yang menjadi pencetus aliran ini yaitu Auguste Comte. Nah, positivisme atau aliran yang di dalamnya tampak seperti adanya, yang menyatakan bahwa pengetahuan yang autentik hanya pengalaman yang berdasarkan pengalaman yang nyata. Nah, dan yang terakhir yaitu aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah teori yang membahas atau mengkaji tentang suatu yang mulai menampakkan diri atau dapat diartikan sebagai suatu yang sedang menunjukkan gejala. Tokoh yang mencetus aliran ini yaitu Edmund Husserl. Fenomenologi ada aliran yang mempunyai anggapan bahwa objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif fenomenologis yang didukung oleh metode deduktif. Tujuannya untuk melihat hakikat gejala-gejala secara intuitif. Nah, itu adalah pemaparan sedikit dari aliran-aliran epistemologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.